Ihfazillah, jagalah Allah, yahfazka, niscaya Allah akan menjaga kamu. Maka jika kita jaga perintah Allah ini, menjadi seorang muslim yang taat, Allah akan menjaga kita. Allah akan penuhi kebutuhan kita. Allah akan cukupkan kebutuhan kita. Allah akan kabulkan doa-doa kita. Nah, maka Bapak Ibu, memang untuk mendapatkan kebaikan hidup itu caranya dengan mentaati Allah. Kalau seseorang taat kepada Allah, hidupnya adu-adu saja rasaki nanti Bu. Enak, lancar. Tapi kalau seseorang itu tidak taat kepada Allah, hidupnya kacau balau. Sabbih isma rabbikal a'la alladhi khalaqa fasawwa. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya wa rasula ba'dah, wa sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa baraka wa sallam. Amma ba'd, faqala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Qul lan yusibana illa ma kataballahu lana huwa maulana wa 'ala Allahi falyatawakkalul mu'minun. Shadaqallahul 'azim. Bapak Ibu hadirin sedang jemaah salat subuh Masjid Jami' Hasanuddin Sabbih Isma Rabbikal A'la yang dimuliakan Allah. Segala puji hanya bagi Allah yang kita senantiasa bersyukur kepadanya. Allah bangunkan kita pada pagi hari ini, lalu Allah perjalankan kita ke masjid. Allah pertemukan dengan orang-orang saleh. Allah jadikan kita melaksanakan salat subuh, lalu dikumpulkan di majelis yang mulia ini. Sungguh keistimewaan yang luar biasa yang Allah berikan kepada hamba-hamba pilihannya. Mudah-mudahan kita senantiasa menjadi hamba yang terpilih sampai akhir hayat kita, sampai kita bertemu dengan Allah dengan senyuman di wajah kita. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang terhormat Ketua Pengurus Masjid Jami' Hasanuddin dan jajarannya, yang terhormat para tokoh masyarakat Tengku Tigo Sejarangan, Ninik Mama Alim Ulama Cadia Pandai, Kapai Tampe Batanyo, Kapulang Tampe Kaba Barito. Yang terhormat ustadz-ustadz kita yang senantiasa mendampingi dan mengimami salat-salat kita, umumnya kepada seluruh jamaah, tidak disebut nama dan gelar, insya Allah kita semua dimuliakan Allah. Amin ya rabbal alamin. Lai sehat-sehat selalu Bapak Ibu. Alhamdulillah. Bapak Ibu yang dimuliakan, kita lanjutkan bahasan kita dalam kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah. Sekarang kita memasuki hadis yang ke-19. Sebelumnya kita bacakan dulu firman Allah berkenaan dengan hadis ini. Dalam Al-Quran surah At-Taubah ayat 51, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Qul lan yusibana illa ma kataballahu lana. Katakanlah, tidak akan menimpa kami kecuali apa yang telah ditetapkan Allah bagi kami. Huwa maulana, dialah Allah pelindung kami. Wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun, dan hanya kepada Allah orang-orang beriman itu bergantung, bertawakal. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan, hadis ini diriwayatkan, hadis yang kita bahas ini diriwayatkan oleh Ibnu Abbas, an Abil Abbas Abdullah ibn Abbas radhiyallahu taala anhuma. Siapakah beliau? Abdullah ibn Abbas atau yang dikenal sebagai Ibnu Abbas ini adalah
sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sekaligus sepupu beliau. Jadi Nabi Muhammad, ayah beliau bernama Abdullah. Abdullah ini itu bersepupu saudara kandung dengan Abbas, ayah daripada Ibnu Abbas ini. Jadi mereka saudara yang sangat dekat sekali, sepupu lah tibonyo. Kakek mereka sama, yakni Abdul Muttalib. Ibnu Abbas ini adalah sahabat cilik, sahabat yang muda. Ketika Rasulullah wafat, beliau baru berusia 13 tahun. Tandanya beliau sangat kecil sekali. Namun beliau memiliki keistimewaan. Beliau merupakan ulamanya para sahabat. Jadi para sahabat itu kan sudah orang-orang yang hebat, apalagi ulamanya para sahabat. Tentu luar biasa kualitas keilmuannya. Makanya beliau itu mendapatkan banyak julukan, Bahrul Ulum seperti itu, ya, lautan ilmu, Tarjumanul Quran, sang penafsir Al-Quran, orang yang paling paham dengan Al-Quran. Bahkan Umar bin Khattab itu menjuluki beliau pemuda tua. Kenapa dibilang pemuda tua? Karena beliau masih kecil, tapi kebijaksanaannya, kecerdasannya itu sudah seperti orang yang dewasa. Di usia yang masih kecil, beliau sudah mengajar di tengah-tengah majelis para sahabat. Orang yang sangat mulia. Mudah-mudahan Allah kumpulkan kita bersama beliau di yaumil qiyamah nantinya. Beliau mengatakan, kuntu khalfan Nabi sallallahu alaihi wasallam yauman. Suatu hari aku pernah berada di belakang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Faqala li, kemudian Nabi pun mengatakan, ya gulam, wahai anak muda, inni uallimuka kalimat. Aku ingin mengajarimu beberapa kalimat. Jadi dalam hadis ini Ibnu Abbas itu sedang berada di belakang Nabi. Para ulama mengatakan mereka sedang berboncengan, naik unta atau naik kuda, naik tunggangan. Jadi Nabi mengatakan, aku ingin mengajarimu beberapa kalimat. Bapak Ibu yang dimuliakan, hadis ini sangat panjang. Jadi setelah kita membahas hadis-hadis yang pendek kemarin, sekarang kita balik lagi kepada hadis yang panjang. Jadi langsung saja kita jelaskan satu persatu sambil menyelesaikan hadisnya. Apa pesan Nabi tersebut? Yang pertama, ihfazillah yahfazka. Jagalah Allah, niscaya Allah akan menjagamu. Ustadz, ba'alo cara menjaga Allah? Bukannya Allah yang menjaga awak. Di sini makna kiasan, bukan makna asli Bapak Ibu. Sama seperti kita katakan hanya kamu yang ada di hatiku. Apakah benar di hati kita hanya ada Dia? Tentu saja tidak. Di dalam hati kita ada sistem, ya, ada darah, ada daging seperti itu. Tapi kenapa kita bilang hanya Dia yang ada di hati kita? Makna kiasan. Lantas apa maksud jagalah Allah ini? Jagalah perintah Allah dan jauhi larangan Allah. Allah perintahkan kita sholat, kita sholat. Allah perintahkan puasa, kita puasa. Allah perintahkan jauhi kemaksiatan, kita jauhi. Jangan lakukan perbuatan dosa semampu kita. Ihfazillah, jagalah Allah, yahfazka. Niscaya Allah akan menjaga kamu. Maka jika kita jaga perintah Allah ini, menjadi seorang muslim yang taat, Allah akan menjaga kita. Allah akan penuhi kebutuhan kita. Allah akan cukupkan kebutuhan kita. Allah akan kabulkan doa-doa kita. Maka Bapak Ibu, memang untuk mendapatkan kebaikan hidup itu caranya dengan mentaati Allah.
Kalau seseorang taat kepada Allah, hidupnya adu-adu saja rasa nanti bu, enak lancar. Tapi kalau seseorang itu tidak taat kepada Allah, hidupnya kacau balau. Nah, maka ini nasihat Nabi yang pertama, ihfazillah yahfazka. Jagalah Allah, kerjakan perintah Allah, jauhi larangannya, jadilah hamba yang taat, yahfazka, maka Allah akan menjaga kamu. Kemudian Nabi lanjutkan, ihfazillah tajidhu tujahak. Jagalah Allah, niscaya kamu akan mendapati Allah di hadapanmu. Nah, ini lebih lagi. Jadi kita jaga Allah, kita kerjakan perintah Allah tadi, kita akan mendapati Allah di depan kita. Nah, tentu ini makna kiasan juga Bapak Ibu. Tidak mungkin Allah tiba-tiba muncul di hadapan kita, apakah itu? Apa maksudnya Allah di hadapan kita? Allah akan membentengi kita dari segala keburukan. Betapa banyak kisah-kisah luar biasa Bapak Ibu. Ada seorang wanita di Amerika yang pulang tengah malam. Dia seorang muslim. Nah, ada seorang laki-laki yang sedang berdiri di pinggir jalan. Jadi wanita itu lewat di depan laki-laki tersebut, dan tidak terjadi apa-apa. Bapak Ibu, sesampainya di rumah, besoknya rupanya ada kabar laki-laki yang di pinggir jalan tadi itu melakukan kejahatan kepada seorang perempuan. Maka perempuan yang muslim ini, yang lewat dengan aman lancar ini, heran kok pas dia lewat laki-laki itu diam saja, tapi perempuan lain itu dicelakai oleh laki-laki tersebut. Maka dia beranikan diri datang kepada laki-laki itu, ditemuinya, ditanyakannya, tidakkah engkau melihat aku lewat? Ya, aku melihat kamu lewat malam itu, kata laki-laki tersebut. Kenapa engkau tidak melakukan apa-apa terhadapku? Apa kata laki-laki yang di pinggir jalan itu? Bagaimana mungkin aku mengganggumu? Engkau dijaga oleh dua pria besar. Padahal perempuan itu lewat sendirian Bapak Ibu. Tapi dia takwa kepada Allah, berserah kepada Allah. Maka laki-laki itu melihat perempuan ini berjalan bersama dua orang laki-laki tinggi besar. Jagalah Allah, Allah akan menjaga kamu. Allah akan membentengi kamu. Dan betapa banyak kisah-kisah seperti ini di mana Allah menjaga hambanya dengan cara yang tidak disangka-sangka. Bapak Ibu yang dimuliakan, idza sa'alta fas'alillah wa idza sta'anta fasta'in billah. Jika kamu meminta, mintalah kepada Allah, dan jika kamu meminta tolong, mintalah kepada Allah. Nah, ini pesan Nabi yang ketiga. Jadi jadikan Allah sebagai tempat kita meminta tolong. Nah, sekalipun kita meminta tolong kepada manusia Bapak Ibu, tapi dalam hati kita sebenarnya minta tolong kepada Allah. Misal kita minta tolong kepada teman, kawan tolong ambilan nanggo apa tuh buku tuh. Nah, memang secara bahasa, secara lahirnya kita minta tolong kepada dia, tapi dalam hati kita sedang minta tolong kepada Allah. Ya Allah, mampukan dia untuk mengambil buku tersebut. Jadi meminta itu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, meminta tolong kepada Allah. Memang kita meminta tolong kepada manusia atas sesuatu yang kita butuhkan barangkali, tapi jangan lupa bahwasanya hakikatnya kita sedang meminta tolong kepada Allah. Maka jangan lupakan Allah setiap kita minta tolong kepada manusia, dan berdoalah kepada Allah, niscaya Allah akan memenuhi. Wa'lam annal ummata law ijtama'at ala ay yanfa'uka bi syai' lan yanfa'uka illa bi syai'in faqad katabahu Allahu lak. Ketahuilah, seandainya semua umat berkumpul untuk memberikan kebaikan kepadamu, maka kamu tidak akan mendapatkan kecuali yang sudah ditetapkan Allah. Ini menunjukkan bagaimana kekuasaan Allah Bapak Ibu.
seandainya semua umat berkumpul untuk memberikan kebaikan kepada kita, tapi itu tidak sesuai ketetapan Allah, maka tidak akan terjadi. Misal ada seseorang yang mendapatkan penyakit, berkumpullah dokter di seluruh dunia untuk menyembuhkan orang ini. Walaupun sudah yang paling pakarnya mana, yang paling tinggi keilmuannya, tapi itu tidak sesuai ketetapan Allah, maka tidak akan sembuh orang tersebut. Dan sebaliknya, wa in jitama'u ala ay yadurruk bi syai'in lam yadurruka illa bi syai'in faqad kataballahu lak. Dan sekiranya mereka berkumpul untuk melakukan sesuatu yang membahayakan kamu, niscaya tidak akan membahayakan kamu kecuali apa yang sudah Allah tetapkan untuk kamu. Makanya orang Islam yang sejati itu, Bapak Ibu, itu kurangnya menyalah-nyalahkan. Banyak orang yang ketika mendapatkan musibah atau hal yang tidak sesuai harapan, itu berang-berang, marabung, langsung menyalah-nyalahkan orang banyak atau siapapun yang terlibat. Bapak Ibu, musibah itu sudah dicatatkan Allah untuk kita. Adapun orang-orang yang terlibat di situ itu hanya jalannya saja. Tapi yang hakikatnya itu sudah ditetapkan Allah. Maka orang yang memahami betul hal ini tidak mau nyalah-nyalahkan, karena dia tahu itu sudah ketetapan Allah untuk dia. Dia lebih banyak introspeksi diri, banyak-banyak istighfar. Mungkin nambo banyak salah, adu dosa, salah moko, mungkin nambo kurang bersedekah. Karena tidak ada yang bisa mencelakai kita kecuali apa yang ditetapkan oleh Allah. Walaupun Amerika itu, Bapak Ibu, ya kan, dengan senjata canggihnya dia menghancurkan Gaza misalnya, kalau tidak sesuai ketetapan Allah tidak akan bisa. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Kekuasaan Allah di atas segala-galanya. Rufi'atil aqlam wa jaffatis suhuf. Pena telah diangkat dan lembar-lembar telah kering. Maksudnya skenario hidup kita itu sudah qat'i, sudah tercatat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tinggal bagaimana respon kita dalam menjalaninya. Hadis riwayat Imam At-Tirmidzi, waqal hadisun hasan sahih. Dan beliau mengatakan hadis ini derajatnya hasan sahih. Dan juga wa fi riwayat ghairi Tirmidzi, dan dalam riwayat lain selain riwayat Imam At-Tirmidzi masih ada lanjutannya, Bapak Ibu. Ihfazillah tajidhu amamak. Mirip-mirip dengan yang hadis yang pertama tadi. Hendaklah kamu menjaga Allah, niscaya kamu akan mendapati Allah di depanmu. Sama maknanya seperti yang tadi. Ta'arraf ilallah firraha ya'rifka fis syiddah. Hendaklah kamu mengingat Allah di waktu lapang, niscaya Allah mengingat kamu di waktu sempit atau susah. Ini poin penting juga yang harus kita garis bawahi. Jadi Bapak Ibu, mengingat Allah itu bukan pas ada masalah saja, pas ada musibah, pas ada problem, butuh sesuatu, baru meminta tolong, mohon kepada Allah. Pas di waktu senang kita juga ingat Allah. Banyak orang yang ketika mendapatkan kesenangan, kebahagiaan, lupa saja Allah hanyut dalam kesenangan, kegembiraannya. Justru ketika kita senang, ketika itulah kita semakin dekat kepada Allah. Sebab Allah telah mengutamakan kita. Maka ucapkan alhamdulillah, makasih ya Allah. Kita tingkatkan ibadah kita, solat kita, itu menjadi hamba yang pandai bersyukur, hamba yang tahu berterima kasih. Jadi ketika kita senang, kita bahagia, maka ingatlah Allah, sebutlah nama Allah banyak-banyak. Nanti di waktu sempit, di waktu kita ada masalah, problem, Allah pula yang akan mengingat kita, dalam artian menolong kita dan memberikan jalan keluar atas masalah kita. Jadi orang-orang yang masalahnya tidak selesai misalnya Bapak Ibu, atau terpuruk dalam problemanya, mungkin di waktu senang dia lupa sama Allah, maka Allah lupakan pula dia di waktu sempitnya dia. Wa'lam annama akhta'aka lam yakun liyusibak wa ma asabaka lam yakun liyukhti'ak. Panjang hadisnya Bapak Ibu.
Ketahuilah bahwa apa yang semestinya tidak menimpa kamu tidak akan menimpa kamu, dan apa yang semestinya menimpamu tidak akan terhindar dari kamu. Wa'lam anna nasra ma'as sabr, dan ketahuilah kemenangan itu, pertolongan itu datang dengan kesabaran. Wa annal faraj ma'al karb, kelapangan itu datang bersama kesempitan. Wa anna ma'al usri yusra, dan kesenangan itu datang bersama kesulitan. Maka pesan terakhir daripada hadis ini, ketika kita mendapatkan musibah, hal yang tidak diinginkan, maka bersabarlah. Dan yakinlah Allah pasti akan memberikan pertolongan, karena lambat laun pasti pertolongan Allah itu akan datang. Perhatikanlah Bapak Ibu, setelah hujan lebat turun, setelah badai, datanglah pelangi, datanglah matahari yang bersinar dengan cerah. Maka ketika kita dapat musibah, sabar, tahan diri kita, jangan kita emosi, marah-marah, mengamuk, sebab akan datang juga pertolongan Allah itu, dan di situ kita akan merasakan manisnya kesabaran tersebut. Bapak Ibu, inilah hadis yang ke-19. Mudah-mudahan pelajaran-pelajaran di dalamnya dapat kita ambil hikmahnya dan semoga bisa kita terapkan. Aku qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahirabbil alamin. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih, banyak maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.